yang tidak seizin Allah. Semuanya dengan izin Allah, semuanya sudah tersusun rapi dalam ilmu Allah. Itu kita yakini dan kita syukuri. Termasuk keberadaan kita pada saat ini dan berkumpulnya kita pada waktu ini adalah semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan rahmat Allah kita baru saja selesai melaksanakan sebuah tugas mulia, titah perintah salat maghrib berjamaah, di mana meskipun dalam salat tadi kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan kewaswisan, penuh dengan ketidakhusyuan karena kita kurang ilmu, namun kita berharap, bermohon kepada Allah yang Maha Kaya dengan kebijaksanaan Allah, salat kita mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kita juga bersalawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita perbaharui niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Dalam hati kita masing-masing, sahajaku beriktikaf dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Nah kemudian mari kita luruskan niat kita dan kita fokuskan, konsentrasikan pikiran dan akal kita untuk memperhatikan dan menghayati peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari kitab Hidayatus Salikin halaman 82 di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fit daraini amin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-imam Syekh Abdul Samad Al-Palimbani rahimahullah ta'ala qala, Imam Syekh Abdul Samad berkata, karena hadis Nabi, hadis daripada Sitina Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa ramadhana wa ma ra'aitu fi syahrin aksaru minhu siyaman fi sya'ban. Ini berita kabar dari mama kita Siti Aisyah. Artinya tiada aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan sekali-kali melainkan pada bulan Ramadan. Ini berita dari Siti Aisyah karena Siti Aisyah berkumpul lawan Nabi. Jadi ujar Siti Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi itu puasa sebulanan, sempurna sebulanan kecuali Ramadan. Dan tidak aku lihat akan dia pada bulan yang terlebih banyak daripadanya seperti yang di dalam bulan Sya'ban. Jadi Siti Aisyah menyampaikan Nabi yang terbanyak puasa itu di bulan Sya'ban, karena Sya'ban ini diapit oleh 2 bulan mulia, dijepit oleh 2 bulan mulia, lalu keempat mulia, Rajab dan Ramadan. Di Rajab dan bulan Ramadan, di situ Nabi hampir sebulanan di Sya'ban itu. Melatih diri, menyekolahkan diri
agar menjadi hamba Allah yang takwa. Itu kan tujuan puasa, la'alakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu adalah yang pertama menjunjung perintah Allah, dan yang kedua mendekati Allah, dan yang ketiga menjauhi larangan Allah. Jadi konsekuensinya orang bertakwa itu Allah jamin hidup kita. Satu-satunya jaminan Allah lawan kita adalah orang yang bertakwa. Nah, kalau kita berusaha keras mencari dunia, berikhtiar, itu Allah tidak menjamin untuk menjadikan kita kaya. Tapi kalau kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, itu akan jaminan ada. Jaminan kaya, jaminan makmur, jaminan tentram, jaminan bahagia dunia dan akhirat. Jadi satu-satunya jalan kita latihan puasa. Latihan puasa. Puasa itu belajar berpisah dunia. Belajar berpisah dunia, dan kita belajar pasti akan berpisah. Jadi kalau sudah orang belajar berpisah, kita kada berat untuk meninggalkan dunia. Jadi di bulan Sya'ban itu Nabi yang terbanyak daripada bulan-bulan yang lain. Kemudian yang ke-8, puasa di dalam bulan Syahrul Haram. Jadi di dalam bulan Syahrul Haram, yaitu bulan Rajab dan bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Nah, kada buat Agustus nih. Jadi kada buat inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum al-ayah. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Jadi apakah itu dulu Masehi, apakah itu dulu Hijriah. Jadi Allah, di sisi Allah bilangan bulan itu sudah tersusun rapi sejak Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu sudah disusun bulannya. Di antara bulan yang 12, minha arba'atun hurum, ada terkandung bulan haram. Jadi bulan haram, bulan mulia, bulan dihormati oleh Allah, dan bulan dimuliakan. Jadi orang Islam harus tahu bulan yang haram itu napa-napa. Jadi yang pertama Rajab, yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga Dzulhijjah, yang keempat Muharram. Jadi bulan 4 ini namanya bulan haram. Bulan haram yang dihormati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Jadi satu hari saja kita melakukan amaliyah di bulan 4 ini sama dengan sebulanan di bulan lain. Jadi Islam itu indah. Islam itu indah, dan Allah itu menyiapkan kita bekal ke akhirat itu ada bulan-bulan tertentu. Jadi kalau bulan Safar itu ada puasa,
Kemudian bulan Rabiul Awal itu kareda puasa. Bulan Rabiul Akhir kareda puasa yang disunatkan. Tapi kalau puasa Zulmah itu puasa 28, 29, 30 itu tiap bulan. Puasa Zulmah itu 28, 29, 30. Adapun puasa Bait itu tiap bulan ada puasa di hari ke-13, 14, 15. Jadi hari ke-14, 13, 14, 15 itu puasa Bait. Itu waktu Nabi Adam turun, kemudian Adam itu hitam awaknya karena dosa. Jadi karena dosa hitam, lalu diperintahkan oleh Jibril puasa di hari ke-13, putihlah sepertiga tubuh Adam. Lalu dipuasakannya hari ke-14 hari ke-14, lalu puasalah 2/3, putihlah 2/3, dan puasa Adam di hari ke-15, putihlah seluruh tubuh Adam dari dosa. Nah, adapun puasa Senin Kamis itu tiap bulan. Jadi tiap bulan puasa Senin Kamis. Ada puasa hari Senin itu puasa Nabi menyambut kelahiran beliau. Jadi puasa menyambut kelahiran beliau, memperingati hari lahir beliau. Jadi bila ada bernazar, aku bilanya sembuh dari sakit, aku bilanya lulus kayak ini, bernazar puasa hari pendatang, hari lahir. Adapun hari Kamis, kata Rasulullah, itu amal diberangkatkan oleh Allah seminggu sekali. Aku ingin sekali mengantarkan amal dengan puasa. Nah, itulah. Jadi hari ke-8 puasa bulan haram. Shaumu yaumin min syahril haram. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shaumu yaumin min syahril haram afdalu min salasina min ghairi, wa shaumu yaumin fi ramadan min ramadana afdalu min salasina min syahril haram. Ini orang bisa berhitung. Jadi puasa satu hari di bulan haram. Jadi puasa di Rajab, puasa di Dzulqa'dah, puasa di Dzulhijjah, puasa di Muharram. Itu satu hari puasa di bulan haram terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan yang lainnya. Jadi kita mengintip di mana puasa nang larang. Jadi di mana puasa yang mahal, lalu intiplah bulan haram na 4. Jadi di Rajab itu sebulanan, di Dzulqa'dah sebulanan, di Dzulhijjah sebulanan, Muharram itu sebulanan. Pilih di antara sebulan tuh sehari saja sangkut. Di antara bulan 4 tuh sehari saja ikut puasa di dalam sebulanan, sama dengan puasa sebulanan di bulan lain. Kalau bulan Ramadan, puasa sehari di bulan Ramadan sama dengan sebulan di bulan haram. Nah, jadi kalau dikalkulasikan, kalau 30 hari puasa di bulan haram itu sama dengan 30 bulan. Sama dengan 30 bulan di bulan lain. Nah, kemudian kalau puasa sebulanan di bulan Ramadan itu sama dengan 300 bulan di bulan lain. Seharinya sebulan di bulan haram, dan bulan haram itu sebulanan sama dengan 30 bulan.
berarti kita banyak banget oleh-oleh kita. Orang yang banyak lapar di dunia tuh kenyang di akhirat. Orang yang sering kenyang di akhirat sering kenyang di dunia, di akhirat lapar. Nah, di akhirat orang berdagang ngereda, orang berjualan ngereda, kabun ngereda. Man sama salasata ayam min syahril haram al-khamis wal jumu'ah was sabta kataballahu lahu bi kulli yaumin ibadata sab'ina mi'ati amin. Barang siapa puasa 3 hari daripada syahrul haram, jadi syahrul haram di bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 4 lah. Barang siapa puasa 3 hari di bulan haram, yang pertama Kamis, yang kedua Jumat, yang ketiga Sabtu. Ini untuk bakal kita tuha nih lah. Udah pensiun, udah kada gagah lagi, cucu kenalan udah kada sibuk lagi. Kita banyak puasa karena orang tua tuh kada ada selera lagi. Makan sewancuhannya. Buat apa kita peras keringat banting tulang, ternyata makan kada ada selera. Jadi baik puasa. Barang siapa puasa 3 hari daripada syahrul haram, yaitu Kamis dan Jumat dan Sabtu, niscaya disuratkan Allah baginya dengan tiap-tiap sehari ibadah 700 tahun. Alhamdulillah, maha pemurahnya Allah. Sayang benar Tuhan non kita, weh. Jadi kita disuruh berjuang. Kita disuruh berjuang melawan semua kehendak jahat, melawan hawa nafsu kita. Kita berjuang, nasib kita tergantung di atas kilatan perjuangan kita. Niat 700 tahun 3 hari. Jadi 700 tahun itu di akhirat itu kada ada masa lagi, kada ada batas. Jutaan tahun, miliaran tahun di akhirat. (700 tahun). Bermula yang terlebih afdal daripada bulan 4 itu, yaitu bulan Muharram. Jadi bulan Muharram duduk tahun awalnya hijrah. Di situ Rasulullah diusir dari tumpah darahnya kampung beliau. Padahal Nabi betah benar ingin sekali tinggal di Makkah. Lalu kata Rasulullah, wallahi, demi Allah, Makkah kamu tanah yang paling kucintai, tanah yang paling dicintai oleh Allah. Tapi namun seandainya aku tidak diusir, seandainya aku tidak diusir oleh Makkah, aku tidak akan meninggalkan kamu. Nah, jadi di situ awal hijrahnya Rasulullah SAW pada tanggal 1 Muharram.
Jadi yang paling abdal bulan yang 4 ini adalah bulan Muharram. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang paling abdal adalah bulan Muharram. Abdalus saum ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Yang terlebih abdal puasa kemudian daripada Ramadan itu yaitu puasa pada bulan yang dibangsakan kepada Allah, yaitu bulan Muharram. Inilah puasa yang berulang-ulang sebab berulang-ulang bulan. Jadi puasa yang paling abdal dibangsakan kepada Allah yaitu bulan Muharram, karena bulan Muharram itu termasuk penciptaan langit dan bumi, penciptaan surga dan penciptaan makhluk di bulan Muharram. Dan di 10 Muharram itu mendaratnya kapal Nabiullah Nuh. Jadi mendaratnya kapal Nabiullah Nuh selama 6 bulan berturut-turut tenggelam kampung Nuh, mendarat pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabiullah Yunus dikeluarkan dari perut ikan itu pada tanggal 10 Muharram. Kemudian diterimanya taubat Nabiullah Adam, dipertemukan Adam dengan Siti Hawa selama 40 tahun dipisah. Di Jabal Rahmah dipertemukan itu pada tanggal 10 Muharram. Kemudian disembuhkannya penyakit, diangkatnya penyakit Nabi Ayub alaihissalam itu di 10 Muharram. Kemudian ditenggelamkannya Fir'aun di Laut Merah dan diselamatkannya tentara Musa alaihissalam menyeberang Laut Merah dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Jadi banyak peristiwa yang terkandung di 10 Muharram. Kita puasa di situ baik. Yaitu puasa sehari daripada awal bulan dan sehari daripada pertengahan bulan, dan puasa sehari daripada akhirnya. Berarti sebulan. 3 hari dihitung sebulan, karena sehari hitung 10. Dan pada hari Bait itu hari putih terang bulan, di saat pensucian tubuh Adam dari dosa, itu Bait, yaitu hari ke-13 daripadanya. Pada tiap-tiap bulan adalah hari ke-13, 14, 15. Hari Bait, hari putih itu nang kada babuka, kada basahur dengan yang punya roh, kada baiwak, kada baikan. Puasa putih. Jadi sayur menyayur aja, tempe tahu. Kalau telur kada boleh juga lah, ikan kada boleh, nambah roh. Itu puasa pembersihan, puasa pemutihan. Lalu minum banyak putih, nasi putih, banyak putih.
Adapun puasa yang berulang-ulang Jumat, berulang-ulang minggu, itu yaitu puasa pada hari Senin dan pada hari Kamis. Ini banyak meninggali Rasulullah nih lah. Ya tergantung kita aja lagi. Punya kada mahir puasa, berat benar puasa. Apalagi warung bukaan, orang makan batampai, itulah yang kita perangi. Jadi puasa mingguan, puasa pada hari Senin dan pada hari Kamis dan pada hari Jumat. Tetapi hendaklah dipuasakan hari Jumat itu serta hari Kamis atau serta hari Sabtu, karena makruh puasa kan pada hari Jumat tunggal. Itu dalam seminggu, karena seminggu itu 7 hari lah. Jadi puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis. Kalau perlu digabung dengan Jumat. Tapi kalau Jumat diganding dengan Kamis dan Sabtu. Karena puasa di hari Jumat tunggal itu makruh. Nah, jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini akan mendapatkan hikmah dan intisarinya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian dengan semangat kita amar ma'ruf nahi munkar, membantu agama Allah, syiar Islam, semoga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kedua ibu bapak kita dan dosa guru-guru kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa thayyiban wasi'an katsiran. Bilutfika wa karamika ya akramal akrimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.